Perkenalkan, nama saya Nurani Syaramadani. Saya dari kelas 1D atau semester 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Belajar bukanlah hanya menghafal dan bukan pula mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri peserta didik. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku keterampilan yang ada pada peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui situasi yang ada pada peserta didik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya. Dari belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tokoh-tokoh teori humanistik Carl Rogers dan Arthur Combs. Carl Rogers dalam hadis kurang menaruh perhatian pada mekanisme dalam belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanistik bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Yang kedua, Arthur Robert. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggak dan terpaksa dan merasakan sebenarnya tidak ada alasan penting untuk mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanya dari ketidakmauan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Untuk itu, guru harus memahami peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi peserta didik menurut tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilaku, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan peserta didik yang ada. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai a whole person atau orang sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajar materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik untuk mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Keyakinan tersebut telah mengarah munculnya sejumlah teknik dan metodologi pembelajaran yang menekankan aspek humanistik pembelajaran. Peserta didik bukan sekadar menerima ilmu yang pasif. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. 1.
manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam perspektif mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakannya bila ancaman itu kecil. Yang kelima, ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjukkan pada ruh dan spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberi motivasi kesadaran mengenai makna belajar dan kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingkan peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih merujuk pada ruh dan spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingkan peserta didik untuk memperoleh tujuan belajar. Selanjutnya, psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut adalah berbagai cara memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu 1. Fasilitator sebagai pemberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kegiatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar-belajar yang bermakna tadi. Selanjutnya, ciri-ciri guru yang fasilitator. 1. Merespon perasaan peserta didik. 2. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. Yang keempat, menghargai peserta didik. Yang kelima, kesesuaian antara pribadi dan perbuatan. Ini dapat disimpulkan dari pemaparan tadi, ada beberapa poin penting sebagai kesimpulannya, yaitu 1. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, tokoh dalam teori ini ada C. Robert dan Arthur Combe. Yang ketiga, aplikasi dalam teori ini, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadi sendiri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku, serta guru hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, teori belajar humanistik merupakan konsep belajar yang terlihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Mungkin itu saja pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.